Yoi, gorengan in the sky. Sarapannya Kendall Jenner nih. Kendall Jenner kalau pagi makanannya ginian nih. Sekut. Persekutuan duniawi. Dingin. Sekut doi panoramic sunroof. Jadi kalau pagi-pagi itu gue paling nggak bisa pakai AC. Ya ini hari pertama menggunakan Wuling Almas. Sekut. Selamat pagi semuanya, Goverman Soken, Ari Kirana di Soken. Gue telat lagi. Malam habis dari acara Lawless. Agak-agak minum banyak. Mudah-mudahan jalanan lancar. Oke, sekarang kita becek gas ya. Sampai kelar siaran. Gue ada MC lagi. Ada waktu sekitar 2 jam 3 jam menuju lokasi. Lokasi sedekat sini, dekat Sarinah. Sementara gue mau tidur dulu. Wow, bisa rata cuy. Tidur dulu. Selamat tidur semua. Aduh, nyaman juga nih bos. Sekut. Ini biasanya kalau misalnya pagi-pagi dan mood lu berantakan, gue sih biasanya akan dengerin lagu kesukaan gue, lagu yang bisa membangkitkan mood kita. Just like yours, and up the stone and undiscovered, don't let into the hit the girl in you, alternative for you. It's always there to suffer. Pagi-pagi kita ada kerjaan di Sudirman, Chef. Jadi sekarang gue diboncengin, disetirin sama Ivan Eke Doer. Gimana Wer? Enak gak? Enak. Ayo Brata. Yeay, ulu. Kita jalan-jalan, asik. Bro, pelan-pelan bro, mobil pinjaman jangan pelan-pelan. Taruh back lagi. Jangan kesini. Lega bro, enak bro. Duduk sana. Oh bro tuh kedetek nih. Bro tuh pakai seatbelt nih. Bisa nggak? Balik lagi di Sekutu Motif bareng gue Gofar Hilman. Wah, setelah seminggu memakai Wuling Almas.
Kira-kira seperti apa rasanya? Seperti knalpot, padahal bukan. Nah, inilah tampak samping dari Wuling Almas. Gue suka dari lekukannya nih cuy. Bet ke atas. Luar biasa, dan di sini tuh terlihat mengambang karena menyatu. Pilar belakang tuh menyatu dengan kaca jadi hitam, jadi kesannya tuh mengambang. Dan di atas ada roof rail. Sekut banget. Kita sekarang ngomongin velg. Oke, ini selera ya. Tapi bagi gue adalah, kalau gue beli Wuling Almas, gue akan ganti velg ini. Velg bawaannya adalah ring 17 dengan ban Continental 215/60. Continental cuy. Jadi kalau misalnya gue punya Wuling Almas, ini akan gue ganti. Karena kalau dari belakang, itu kesannya mendelelelelep ke dalam. Nggak gagah. Gue akan ganti velg dengan offset atau IT yang kecil. Jadi gak keluar. Ditambah bannya BF Goodrich. Atau ban all terrain lainnya, pokoknya yang gahar, ring 15, cakep. Nah ini dia di dalamnya Wuling Almas nih. Kesan pertama gue naik Wuling Almas adalah mewah. Luar biasa cuy. Ini setirnya kulit. Oh ya, ini setirnya cuma bisa naik turun tapi nggak bisa maju mundur atau teleskopik. Tapi bagi gue nggak masalah karena posisinya sudah nyaman di badan gue yang tinggi ini semampai model banget. Ini gue kepikiran loh. Catnya si interior, ini kalau nggak salah silver chrome deh nama catnya. Tapi biasanya silver chrome yang gue temuin itu dope. Ini nggak glossy tapi nggak dope juga. Ini gue kepikiran sih kalau misalnya bikin lips mobil gitu kan. Warna kayak gini nih. Ini pasti sekut banget nih cuy. Wuling ini kode CT berapa sih? Bagus banget cuy. Yang paling penting ini menurut gua salah satu yang krusial adalah jahitannya asli. Bukan palsu. Ini poin plus. Nah, mobil ini dilengkapi dengan 4 airbag. Terus duduknya juga enak. Bangkunya tuh empuk banget. Gue kalau misalnya lagi habis siaran atau terlalu cepat datang ke radio, gue akan tiduran di sini. Dan itu sudah beberapa kali gue lakuin selama seminggu ini. Ini elektrik tapi khusus di supir doang. Elektrik maju mundur, depan belakang, set. Di sisi pengemudi ada tombol untuk power window, terus central lock window. Udah gitu di sini ada yang namanya tombol untuk retract spion, pengatur spion kiri kanan, terus ada pengatur level lampu, ada pengatur yang namanya tingkat cahaya pada dashboard. Juga yang paling penting di sini penting banget nih, shortcut tombol kamera 360. Wah, jadi kalau misalnya emang kita mau maju, depan kira-kira kita ragu ada batu atau enggak, kita bisa tekan langsung di sini tanpa harus menekan tombol menekan persneling mundur. Nah, ini di pintu pengemudi tuh bagasinya cukup luas ya cuy. Gue menemukan satu tuh untuk botol air minum, satu lagi tuh lebih dalam lagi. Bisa untuk botol air minum, tapi gue rasa sih untuk payung juga deh nih. Soalnya dalam banget sampai kayak dalam banget cuy. Standar ada laci-laci kecil di sini. Oke. Dashboardnya mewah. Yang bikin mewah adalah head unit. Sebelum kita ngomongin head unit, kita ngomongin tombol-tombol semua dulu di sini nih, ya. Di persneling ada tombol eco. Jadi ini untuk biar lebih apa ya? Biar lebih irit kali ya. Di sini ada electronic parking brake. Di bawah electronic parking brake ada automatic vehicle holding. Ada 2 cup holder di sini. Di tengah-tengah tuh ada, selain tadi yang gue bilangin, ada konsol. Laci itu dalam banget. Ini bisa buat taruh kacamata, dompet dan segala macem deh. Dan di bawah head unit ada satu untuk ngecharge, satu lagi kabel AUX, satu lagi USB ini untuk ke head unit. Oke, kita ngomongin tombol-tombol di atas. Di sini ada tempat kacamata, ada lampu, terus ada yang di tengah ini kalau kita pencet nih, lampu kalau misalnya kita buka pintunya, lampunya nyala sendiri atau mau dimatiin terserah. Dan di sini ada kray atau sun visor, itu bisa otomatis dan sun visor itu tidak tembus pandang atau tidak jaring-jaring. Mobil gue itu jaring-jaring cuy. Kalau misalnya siang masih mentereng. Ini enggak, ditutup, cahaya enggak tembus. Sekut. Hehehe. Dan ini tombol untuk panoramic sunroof. Wah. Sun visornya untuk pengemudi, ini ada kaca, ada cermin. Di samping penumpang juga tersedia kaca. Karena kaca ini penting banget cuy. Kalau kita misalnya mau buru-buru ketemu klien atau janjian, kita harus pakai pomade dan sisir. Wajib ada cermin di sini. Karena aneh kalau misalnya pakai cermin di tengah sini kan, spion.
mesti ngerubah-rubah dulu. Ini penting banget, kaca buat gue. Oke, sekarang kita bahas head unit. Head unitnya 10 inch. Luar biasa. Ini kayak mobil 2025 gitu. Ini karena bukan cuma sekedar pengontrol musik atau radio, tapi ngontrol AC juga dari sini bisa. Nih, kita bisa mengatur yang namanya level kipas, temperatur, arah dari AC-nya kita bisa atur di sini. Terus kita balik ke home, ada yang namanya mobile connect. Nah, ini nih. Sayangnya, kalau untuk mirroring dari smartphone kita ke head unit, tidak bisa untuk Apple. Bisanya untuk Android, Jelly Bean ke atas. Tapi harus di debug atau di developer mode. Jadi bisa langsung colok dan bisa langsung mirroring. Sayangnya, gue nggak punya Android. Gue punyanya Apple. Ya, nanti next gue beli Android dulu deh buat coba Wuling Almas. Oke. Dan ini ada tombol radio di sini. Dan enaknya tuh kita bisa pause. Wah, sekut banget cuy. Karena ada beberapa head unit ya. Radio tuh nggak bisa di pause cuy. Mesti dimatiin bener-bener atau di mute. Itu ganggu sih. Karena buat gue, tombol mute itu penting. Seperti Wuling Almas. Dia menyematkan tombol mute di bagian setir. Oke, sekarang kita ngobrolin soal tombol-tombol yang ada di setir. Yang pertama, di sebelah kiri, ini tombol untuk yang namanya memilih display di dashboard ya. Ada trip, ada check warning message, ada set fatigue driving warning. Ini ada tombol langsung ke radio, ada tombol untuk menerima telepon, dan di sini tombolnya kayak untuk scroll gitu. Ini tombol OK, dan ada yang namanya cruise control. Luar biasa. Saya suka cruise control. Di sisi kanan, ini search untuk tombol mengganti dari radio ke musik, ke mobile connect, gitu-gitulah. Terus ini ada tombol volume, ini tombol search untuk nyari radio, gelombang radio, frekuensi radio, ini ada di sini. Dan ini tombol mute, penting banget nih. Jadi gue kalau misalnya parkir atau ngebut banget, gue tuh nggak bisa ada suara musik. Itu jadi distraksi buat gue. Makanya tombol mute itu sangat penting banget ya. Tombol mute yang fisik ya, itu sangat penting buat gue. Nih, yang sekutnya nih cuy. Audionya cuy. Wuling Almas ini punya 9 speaker Infinity by Harman. Jadi yang seperti kita udah tahu bahwa Infinity tuh udah dibeli sama Harman tahun 83 gitu kan. Jadi Infinity by Harman namanya. Nah, nih mantep nih coy. Ini belum setengah nih volumenya. Ini setengah nih ya. Clean. Jadi gue suka dengan karakter speaker yang nggak ngebas banget gitu karena ngeganggu ya kalau lagi nyetir ya. Gue lebih suka yang clean, jernih, suaranya tegas gitu kan. Gue lebih suka dengan karakter sound seperti itu sih. Dan Infinity menjawab keinginan gue sih. Oke, dari depan kita menuju ke tengah. Wohoho, lega cuy. Yoi. Depan aja tinggi gue 180 cm nih cuy. Di depan gue tuh masih ada space. Dan di tengah ini lega banget. Parah lega banget. Yoi. Di pintu ada speaker Infinity. Ada konsol juga sama kayak di depan. Cuma tidak sedalam yang di depan. Tapi cukup lah buat naruh handphone sama botol air mineral di sini. Wow. Oh, di sini ada lampu. Ada lampu. Ada pegangan di sini, dan di tengah ini ada buat handrest yang ada cup holder. Sekut. Dan ini joknya udah isofix buat anak kecil ya. Persekutuan duniawi. Mewah jok ini cuy. Nah, gua akan ratain bangkunya jadi ada tali di bawah. Tinggal diginiin. Di sini bisa naruh laptop sebenarnya ya. Ada kayak laci rahasia gitu cuy. Terus ini ada tali di sini. Wow, rata. Satu lagi. Tuh, ada ruang di sini cuy. Ruang rahasia. Oh, rata.
Sekarang kita menuju ke belakang. Di sini ada penutup bagasi, ini penting banget cuy. Penutup bagasi menurut gua adalah penting ketika lo pengen dandanin mobil yang clean-clean gitu, kacanya tuh yang 20%, jadi kayak akuarium gitu kan. Ini penting banget biar barang lo nggak kelihatan. Nah, ini ada kayak velcro kain di sini. Ini gunanya untuk tempelin ke bangku belakang biar nggak ada kayak celah gitu loh. Dan bagasinya luas sekali, cuy. Ini gue tidur sih bisa di sini nih, nyampe nih. Dan ini tempat ban serepnya. Tuh, full size 215/60 juga. Dongkrak dan segala macamnya. Kita udah ngomong soal interior, eksterior, dan sekarang gue akan ngobrol-ngobrol sambil bawa Almas Sekut. Gue merasakan Wuling Almas ini untuk macet-macetan enak banget cuy. Tadinya tuh gue meng-underestimate soal transmisi dari Wuling Almas ini. Wah, ini pasti delay nih perpindahan giginya, tapi ternyata enggak. Dari berhenti ke gigi 1 itu cepet banget, nggak delay. Kalau delay kan bensin jadi boros dan pegel kaki kalau delay. Tapi ini enggak, suka gue. Jangan hujan dong, ini baru dicuci mobilnya. Untuk manuver mobil ini enak banget, setirnya enteng tapi nggak keentengan. Itu yang penting ya, enteng tapi nggak keentengan. Gue suka kamera 360-nya, love. Dan gue merasakan posisi kaki gue saat macet-macet, gas rem itu nggak pegel loh cuy. Yang sekutnya adalah ada SUV, tipe SUV yang kalau misalnya kita nyetir itu kayak sedan banget. Nah, Wuling Almas pembawaannya SUV banget. Keuntungannya adalah kalau misalnya yang SUV banget, itu kita merasa gagah gitu. Wih, kayak di jalan tuh kayak maskulinitasnya begitu tinggi. Nah, ini kita nyalain automatic vehicle holding. Melewati tanjakan yang lumayan terjal. Wih, enak cuy. Biasanya harus ngencengin gas. Ini nggak nahannya tuh sempurna. Itu yang diperlukan untuk mobil-mobil yang suka ke mall-mall yang terjal ya, semacam Grand Indonesia. Jadi Wuling Almas ini punya beberapa level ya, level mengemudi. Yang pertama ya yang biasa aja kayak gini, lebih nyantai lagi, tekan tombol eco di sini. Nah itu kayak biar lebih irit bahan bakar. Atau pengen yang mode sport itu tinggal tarik tuas paling bawah yang ada huruf S di sini, tipe sport. Wow. Sekut, ini berguna banget nih kalau di jalan tol. Orang bilang 1500 cc dengan bobot sebesar ini, apakah boyo? Jawabannya adalah enggak. Meskipun di kertas itu 140 horsepower, tapi menurut gue di jalan tol, gue ngejar siaran jam 6 gitu kan, telat 1500 cc, turbo, ditambah ke sports mode, itu aman sentausa cuy, enteng sekali. Ya gue sih nggak demen ngebut-ngebut yang ngebut-ngebut banget gitu kan, gue kayak balapan, nggak suka gue. Gue ngebut tuh cuma untuk ngejar kalau telat doang. Dan menurut gue sangat cukup kok, sangat cukup, nggak boyo, mantap. Nah ini nih body rollnya ya. Kalau belokan nukik gitu dalam keadaan yang lumayan ngebut. Ini body rollnya ya khasnya SUV lah. Pertama kali gue naik Wuling Almas, yang gue rasain adalah nih SUV gede banget ya. Tapi enggak selebar itu. Ini cuma 180 cm, nggak nyampe 190 malah. Ya mungkin dalamnya kali yang luas ya. Gue jadi berasanya gede aja gitu. Suspensi dari Wuling Almas ini tuh enak banget cuy. Gue jelakan tuh kayak nggak berasa gitu, kayak cuma batu kecil doang. Yeah. Dan enak banget ketika dibawa ke jalanan yang jelek. Enak banget. Jangankan tanjakan, turunan yang curam. Wah, ini curam banget di turunan nih. Wih, aman. Penasaran gue nih tanjakannya lebih terjal dari yang tadi nih.
Gue coba lagi ya. Tanjakannya terjal nih. Coba nyalain dulu. Oke. Aman. Oke, untuk konsumsi bensin, gue tuh bisa mencapai 1,9 cuy. Kombinasi antara jalan tol dan kemacetan setiap hari. Gue belum ngetes keluar kota, karena emang lagi nggak keluar kota. Tapi perkiraan gue mungkin kalau keluar kota ya 1,11 kali ya. Terima kasih yang udah nonton Sekutomotif kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share konten ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di Sekutomotif minggu depan. Salam jempol kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Polusi.